Selamat datang di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau ngobrolin satu buku. Judulnya cukup menarik nih. Sell Futures Not Features. Ini dari Michael Killen. Kita lihat infonya dari deskripsi sama ulasan di Amazon ya. Oke. Nah, misi kita kali ini kita coba bedah bareng deh. Apa sih inti idenya? Kenapa kok jual visi masa depan atau hasil gitu ya? Katanya lebih ngena daripada cuma ngomongin fitur produk. Iya. Buku ini kayak cocok nih buat Anda yang pengusaha, punya bisnis, atau mungkin lagi bikin produk baru. Gimana? Siap kita bongkar? Siap. Intinya sih, buku ini kayaknya mau bantu orang keluar dari masalah umum pas jualan. Kayak misalnya, kadang kita nggak pede ya sama produk sendiri, atau ketemu calon pembeli yang kayaknya nggak tertarik gitu. Ah, sering tuh. Atau malah kitanya yang nggak nyaman sama proses jualannya itu sendiri. Nah, persis. Jadi, idenya tuh gimana caranya nemuin, semacam manfaat tersembunyi gitu, yang kuat banget. Sampai akhirnya jualan jadi lebih gampang, lebih alami. Oke, jadi konsep utamanya jual masa depan bukan fitur. Menarik. Jadi bukan soal speknya apa aja gitu ya. Bukan. Tapi lebih ke gimana kita bantu calon pelanggan ngebayangin hasil bagusnya kalau mereka pakai produk atau jasa kita. Gambaran positifnya gitu. Tepat. Fokusnya di transformasi yang bakal mereka dapetin. Dan buku ini ngeklaim ngasih semacam framework, kerangka kerja gitu. Kerangka kerja buat apa aja tuh? Wah, lumayan ambisius nih daftarnya. Katanya bisa bantu nemuin lebih dari 100 alasan kenapa orang mesti beli dari kita. 100? Wow, gimana caranya tuh? Mungkin bukan 100 list harfiah ya, tapi lebih ke ngajarin cara mikir buat terus gali nilai lebih dalam lagi. Terus katanya juga ngajarin nulis sales copy yang efektif. Oh, penting tuh, teks penjualan. Iya, sama cara ngatasin kalau ada yang keberatan, pakai yang dia sebut pernyataan masa depan. Kedengarannya kayak jurus gitu ya. Pernyataan masa depan, oke. Terus apa lagi? Bikin kampanye penjualan cepet, dapetin prospek yang emang beneran niat beli, ningkatin konversi jadi pelanggan. Wah, komplit juga ya. Bahkan katanya bisa dapat deal lebih gede, harga lebih tinggi, tapi usahanya lebih sedikit. Menarik sih klaimnya. Penulisnya sendiri Michael Killen ini posisinya gimana emang? Dia disebut sebagai pelatih penjualan buat funnel builders. Jadi orang-orang yang fokus bikin alur penjualan digital gitu. Tujuannya sih, yaitu, bantu orang pede nawarin sesuatu yang emang bernilai. Oke, penerbitnya Sell Your Service Limited, terbit 2022. Iya. Cukup baru ya? Iya, lumayan baru. Sekitar 294 halaman tebalnya. Nah, itu kan janji dari buku dan penulisnya. Tapi gimana kata pembaca di Amazon? Ratingnya gimana? Ratingnya lumayan oke, 4,4 bintang dari 5. Banyak yang muji sisi praktisnya. Ada yang bilang, wah ini beneran ngubah cara saya ngomong sama klien. Oh ya? Jadi beneran fokus ke transformasi ya, bukan feature lagi? Iya, katanya gitu. Banyak yang pakai kata berdampak, berguna, langsung ke intinya. Beberapa ngerasa buku ini bantu banget ngilangin mental block waktu mau jualan. Masuk akal sih. Kadang kita terlalu fokus ke produknya, lupa sama hasilnya buat orang lain. Betul. Seolah-olah buku ini ngasih izin gitu, buat fokus ke manfaat besarnya buat pelanggan. Tapi pasti ada tapinya dong, nggak mungkin semua sempurna. Ada kritik nggak? Ada. Beberapa pembaca ngerasa, informasinya kok diulang-ulang ya, repetitif gitu. Oh, oke. Jadi mungkin agak bertele-tele. Bisa jadi. Terus ada juga yang nyinggung soal tata bahasa atau salah ketik. Mungkin nggak banyak, tapi buat sebagian orang kan itu ganggu ya. Iya. Bikin kurang profesional kesannya. Ada lagi? Ada juga yang ngerasa, inti pesannya sebenarnya simple, tapi kok bukunya tebel banget gitu. Bisa lebih ringkas katanya. Dan satu lagi nih, ini cukup sering muncul di ulasan yang kurang bagus. Apa tuh? Beberapa pembaca ngerasa kayak didorong-dorong gitu buat daftar email list penulis atau beli produk lainnya. Jadi kayak ada upselling terselubung di dalam buku. Nah, semacam itu. Jadi ada kesan bukunya ini juga jadi alat marketing buat penulisnya sendiri. Itu mungkin jadi pertimbangan juga buat Anda yang mau baca. Oke, jadi responsnya campur aduk ya. Ada yang suka banget, ada yang punya catatan kritis juga. Iya, beragam. Nah, kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, inti utama buku ini berarti soal geser cara pandang ya. Betul banget. Dari yang tadinya kita jelasin apa isi produk kita, fitur-fiturnya apa aja, Jadi lebih ke ngelukis gambaran gimana nanti jadinya kalau pelanggan pakai produk kita.
hasilnya di masa depan gitu. Iya, menjual hasil, menjual mimpi atau solusi lah, bukan cuma alatnya doang. Mengartikulasikan nilai dari sudut pandang masa depan si pelanggan. Menyentuh aspirasi mereka ya, bukan cuma kebutuhan sesaat. Nah, itu dia. Menarik, menarik. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Coba deh pikirin, satu aja hal yang Anda tawarkan sekarang. Bisa produk, jasa, atau mungkin cuma ide. Oke. Nah, gimana caranya Anda bisa mulai ngebungkus ulang tawaran itu? Bukan lagi cuma daftar fiturnya saat ini, tapi coba ceritain masa depan kayak apa sih yang bisa kebuka buat orang lain kalau mereka pakai atau terima tawaran Anda itu. Wah, itu latihan bagus tuh. Iya kan? Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Mungkin bisa jadi cara baru buat nawarin sesuatu,